Inilah proses manual pembuatan sepatu yang terbuat dari kulit buaya yang sudah diproses dengan sedemikian rupa hingga kering dan bersih. Proses awal pembuatannya ini dibuat menggunakan alat yang sudah dibuat sebelumnya, dan setelah itu ini nanti akan dipotong. Setelah selesai, kemudian dipotong kembali pada bagian tengah. Untuk sisa potongan tersebut bisa dimanfaatkan kembali untuk membuat bagian sepatu di bagian atas. Untuk proses selanjutnya yaitu pembuatan tali sepatu yang manual. Dan itu tadi potongan dari bagian sepatu yang tadi ini dibuat untuk atasan sepatu. Setelah dibuat tadi, kemudian ini ditaruh di bagian sepatu paling atas, dan setelah selesai kemudian dilem pakai lem yang terbuat dari apa itu, kalau di Indonesia itu seperti lem pok. Dan kemudian nanti ini akan dilapisi dengan kain seperti kain berbahan levis. Dan ini adalah pembuatan list atas kaki. Dan hasilnya seperti itu. Dan selanjutnya pemberian tepi pada atas sepatu biar supaya waktu digunakan oleh pembeli kakinya tidak sakit. Dan kemudian dikasih lapisan lagi
paling atas. Setelah disatukan kemudian digeprek-geprek lagi, dan kemudian ini dikasih lem lagi supaya kuat. Dan ini menyiapkan untuk menutupi sambungan sepatu yang bagian belakang tadi. Kemudian dijahit kembali, dan setelah itu dipasangkan ke sepatunya. Setelah proses tadi selesai, kemudian ini membuat bagian atas sepatu ini seperti variasi pada umumnya sepatu. Setelah diukur bapaknya, kemudian ini nanti dijahit oleh si bapak penjahit. Sebelum dijahit ini digeprek-geprek lagi, diketok palu. Nah, ini pakai jahit manual. Seperti biasa, setelah dijahit atau dilem, kemudian dipalu-palu lagi. Dan untuk sesi terakhir ini pembuatan alas kakinya. Ini nanti akan dipasangkan di kayu yang sudah dibuat seperti kaki orang. Untuk mempermudah pekerjaan, alas kaki ini dipaku dengan kaki yang sudah berbentuk seperti kaki orang. Di bagian dalam sepatu ini dikasih bedak dulu supaya nanti kalau dimasukkan di kaki kayu, nanti pengambilan pas sudah terakhir atau sudah jadi biar gampang. Oke, memasukkan di kaki sepatunya, kaki kayu maksudnya, kemudian dipalu-palu untuk membentuk sepatu agar terlihat keren. Oke, di situ ditarik-tarik lagi supaya membentuk seperti kaki.
dan hasilnya sudah terlihat. Ini adalah hasil finishing. Ini hasil sudah hampir mau selesai. Si bapaknya sudah mencabuti paku-paku yang tadi dipaku di awal tadi. Dan itu adalah alas kaki yang kedua. Jadi sepatu ini alas kakinya ada 3. Yang pertama tadi yang dipaku-paku tadi, dipaku dengan kaki kayu, kemudian dikasih alas kaki lagi, alas yang kedua tadi. Dan inilah alas kaki yang buat tungkak. Nah, kemudian digerinda atau dihaluskan supaya nanti kalau dikasih alas kaki yang ketiga tidak berenjul-berenjul. Oke, setelah tadi menghaluskannya sudah selesai, kemudian dikasih lem. Dan inilah alas kaki untuk tungkak. Dan inilah adalah proses untuk mengeringkan lem-lem yang sudah ditempelkan di sepatu tadi. Ini adalah open buatan sendiri yang terbuat dari sebuah kotak yang dikasih lampu kuning. Setelah selesai, kemudian alas kaki yang terakhir. Nah, alas kaki yang ketiga ini. Dan setelah selesai memberi alas kaki yang ketiga, kemudian dikasih alas kaki yang bagian belakang. Nah, kalau Jawa menyebutnya itu tungkak. Oke, ini si bapaknya sudah memberi lem bagian alas kaki yang bagian tungkak tadi. Setelah selesai, kembali lagi dipalu-palu kembali, kemudian dikasih paku biar tambah kuat lagi. Setelah dikasih paku, kemudian nanti ditutup kembali menggunakan bahan karet supaya pakunya tidak terlihat. Nah, ini proses pencungkilan atau pencopotan, tidak pencopotan jabatan tapi menyopot paku yang dipaku tadi. Dan ini dicongkel sepatunya, kaki kayunya diambil. Nah, untuk yang tadi bedak yang ditaburkan di bagian di bagian pinggir-pinggir itu, nah itu terlihat putih-putih, itu bedaknya, supaya waktu pengambilan biar enak. Oke. Nah, untuk proses selanjutnya
dipaku kembali sepatunya. Berarti sepatu ini sangat kuat sekali, mungkin seumur hidup nggak bakal rusak ini. Masalahnya sudah ada lem, sudah ada paku juga, dan juga apa tadi, dijahit juga. Nah, ini proses finishing ini, menghaluskan bagian bawah alas kaki ini. Oke, si bapaknya hati-hati sekali, kalau nggak hati-hati nanti bagian sepatu atau kulitnya akan kena gerinda, nanti malah fatal jadinya. Nah, ini penyemiran, ini enggak penyemiran sih, nah, ini semacam lem yang ada di bawah atau alas kaki. Oh, itu lem itu, biar supaya raket lagi yang ada di atas alas kakinya. Oke, lagi gosok-gosok lagi untuk membersihkan tepian alas. Oke, dan setelah jadi nanti si bapaknya akan memberi cap sepatu atau merek sepatu. Nah, ini dikasih warna hitam semua dulu yang ada di pinggiran. Oke, si bapaknya ini mau nyemir sepatu. Nyemir sepatunya dibakar dulu ini. Jadi teman-teman jangan meniru ini. Nanti kalau teman-teman meniru malah sepatunya kobong, nanti terbakar. Nah, terus dikasih semir biar supaya mengkilat. Biasanya kalau tukang semir itu nyemir dulu kemudian baru dijemur. Kalau si bapaknya nggak dijemur, langsung dibakar. Oke, ini capnya atau mereknya. Nanti kita zoom merek sepatunya apa, biar supaya nanti kalau kita ke pasar atau ke mall bisa lihat-lihat sepatu yang merek seperti itu ada di Indonesia apa tidak. Oke, bagi yang sudah membeli sepatu tersebut bisa komen di bawah harganya berapa coba kalau sudah sampai Indonesia. Oke, coba kita zoom merek sepatu ini. Apa itu tulisannya? Teman-teman bisa membacanya atau bisa kalian ingat-ingat sendiri. Oke, dan hasilnya seperti itu. Ini nanti masih ada proses terakhir, yaitu pemberian alas kaki paling atas. Oh, ada 4 berarti ini alas kakinya. Nah, ini alas kaki yang terakhir ini. Itu dikasih lem, itu lem fungsinya paling atas itu. Berarti alas kaki yang terakhir tidak bisa dicopot berarti itu. Karena yang paling atas itu dikasih lem. Oh iya, kalau sepatu pantofel kan emang nggak bisa ya. Kalau sepatu SD, SMP, SMA ya bisa dicopot ya. Nah, itu masnya nyokok-nyokok apa itu. Oke. Nah, ini proses terakhir. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Tinggalkan jejak yang ada di bawah, yaitu kolom komentar. Terima kasih.